Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dari 12 MIPA 1. Di sini saya akan melakukan praktik agama yang kedua, yaitu membaca Quran surah Al-Mudatsir surah ke-74 ayat 38 sampai 47. Lalu kemudian dilanjutkan dengan membaca Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32 yang disertai dengan kandungan ayat, hukum tajwid dan juga waqaf yang terdapat di kedua surah tersebut. Berikut adalah kegiatan praktiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna naqudu ma'al khaidin wa kunna nukazzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Shadaqallahul azim. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan, berada di dalam surga. Mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kami masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang-orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Quran surah Al-Mudatsir surah ke-74 ayat 38 sampai 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sebelumnya kita telah selesai membaca Quran surah Al-Mudatsir surah ke-74 ayat 38 sampai 47 dan juga Quran surah Al-Isra ayat 32 surah ke-17. Lalu kegiatan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hukum tajwid, waqaf, dan juga kandungan ayat yang terdapat di dalam kedua surah tersebut. Berikut adalah penjelasannya. Nah, di sini sudah ada Quran surah Al-Mudatsir surah ke-74 ayat 38 sampai 47. Pertama-tama saya akan membahas mengenai hukum tajwid yang terkandung di dalam surah ini. Pertama di sini kita ada hukum bacaan iklab, yaitu nun mati atau tanwin dibaca mim ketika bertemu dengan ba. Jadinya nafsim bima. Lalu selanjutnya yaitu ada mat tabi'i, yaitu kasroh bertemu dengan ya di sini. Jadi dibacanya rohina. Lalu selanjutnya di sini ada mat ngarid li sukun, yaitu huruf mat bertemu dengan sukun, lalu dibacanya itu nanti jadi dimatikan. Karena dia di sini ada waqaf. Jadi dibacanya rohina. Lalu selanjutnya di sini kita ada hukum bacaan mad jaiz, yaitu huruf mat bertemu dengan hamzah atau alif di beda kalimat atau di lain kalimat. Illa
Di sini ini termasuk mad jaiz. Lalu kemudian di sini kita ada hukum bacaan alif lam qamariyah, yaitu huruf lamnya dimatikan lalu dibacanya jelas seperti ini. Ashabal, ashabal, seperti itu. Lalu kemudian di sini ada mad tabi'i lagi, yaitu kasroh bertemu dengan ya. Lalu selanjutnya di sini ada mad angarid li sukun, yaitu sama seperti penjelasan sebelumnya, ini dibacanya jadi dimatikan karena di sini ada wakof dan huruf mad bertemu dengan tanwin. Lalu selanjutnya di sini kita ada gunnah. Gunnah itu hurufnya cuma ada dua, yaitu nun sama mim. Dibacanya itu ditekan sebanyak 2 ketukan seperti ini. Fi jannah, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini kita ada idgham bigunah, yaitu tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf idgham bigunah, yaitu ya waw mim nun. Lalu di sini selanjutnya ada mad jaiz lagi, yaitu huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Di sini kita ada mad tabi'i, dan lalu di sini juga ada mad angarid li sukun lagi. Lalu selanjutnya di sini ada hukum bacaan alif lam qamariyah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di sini. Lalu selanjutnya ini ada qalqalah sugro, yaitu kenapa dia qalqalah sugro? Karena huruf qalqalahnya berada di tengah kalimat, bukan di akhir. Kalau di akhir dia qalqalah kubro. Karena huruf qalqalah itu ada 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dal atau baju di toko. Lalu selanjutnya di sini kita ada hukum bacaan mad tabi'i lagi, dan selanjutnya di sini ada hukum bacaan mad angarid, yaitu tadi huruf mad bertemu dengan tanda wakof di akhir kalimat, itu berarti cara bacanya dimatikan. Lalu selanjutnya ini di sini kita ada hukum izhar safawi, yaitu hukum mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Nah, ini kan bukan mim dan ba, tetapi dia fa. Jadi dia termasuk ke dalam izhar safawi. Lalu selanjutnya di sini kita ada mad tabi'i lagi. Di sini selanjutnya kita ada selanjutnya di sini kita ada izhar safawi. Lalu selanjutnya ada alif lam qamariyah, yang ini mad tabi'i dan juga mad angarid lagi. Selanjutnya di sini ada izhar safawi, qalqalah kubro, dan juga di sini alif lam qamariyah, mad tabi'i, mad angarid. Di sini ada gunnah lagi. Seperti yang telah saya jelaskan di sini tadi, hurufnya ada 2, nun dan mim. Dibacanya itu ditekan sebanyak 2 ketukan menjadi menjadi wakunna, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada mad tabi'i, kemudian alif lam qamariyah lagi, dan di sini mad jaiz, huruf mad bertemu dengan hamzah atau alif di lain kalimat. Ini ada mad tabi'i, di sini mad angarid, ini ada gunnah lagi. Lalu di sini ada yang namanya mad lain, yaitu yaw, yang yaw ini nih, biyaumi itu termasuk mad lain. Lalu selanjutnya di sini kita ada hukum bacaan alif lam syamsiyah, yaitu lamnya itu mati tetapi tidak dibaca jelas, jadinya biyaumiddin, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini alif lam qamariyah, dan yang terakhir di sini adalah mad angarid. Kemudian selanjutnya kita akan membahas wakof yang terdapat dalam surah Al-Mudaththir ayat 38 sampai 47, yaitu yang pertama, mana kursornya? Di sini
kita ada wakaf lawasol. Ini namanya wakaf lawasol. La itu artinya tidak atau jangan, jadi secara bahasa atau secara apa, yaitu artinya itu tidak boleh berhenti. Tetapi wakaf ini boleh berhenti ketika dia bertemu dengan wakaf yang berada di akhir kalimat, seperti ini contohnya. Nah, ini berarti hukum bacaannya boleh dimatikan karena dia bertemu dengan wakaf yang berada di akhir kalimat. Lalu selanjutnya di sini kita ada wakaf titik 3 atau wakaf murokabah yang artinya itu berhenti pada salah satu tanda. Misalnya kita mau berhenti di tanda yang ini, menjadi illa ashabal yamin. Di sini karena kita sudah berhenti atau hurufnya ini sudah dimatikan, berarti di tanda yang selanjutnya ini hurufnya tidak usah dimatikan lagi karena sebelumnya sudah kita matikan. Lalu selanjutnya di sini ada wakaf lawasal lagi, yaitu wakaf yang tidak boleh berhenti, harus melanjutkan bacaan, tetapi karena ini berada di akhir kalimat, jadi dibolehkan untuk berhenti. Selanjutnya sama, di sini ada wakaf lawasal lagi, lalu ini lawasal lagi, lawasol, ini di sini lawasol juga, dan yang terakhir kita ada wakaf aula. Nah, wakaf aula ini lebih baik berhenti, tidak usah diteruskan, tapi boleh saja diteruskan, tapi lebih baik berhenti. Jadi bacaannya itu jika ada wakaf aula ini di tengah kalimat, sebaiknya kita berhenti saja, tidak usah diteruskan. Tetapi jika wakaf ini berada di akhir kalimat, yang ada tanda wakaf ininya, berarti dia berhenti. Kalau ada di tengah, itu sebenarnya boleh diteruskan, tapi lebih baik berhenti. Ingat, lebih baik berhenti. Nah, itu dia penjelasan wakaf dan juga hukum tajwid yang terdapat dalam Quran Surah Al-Mudathir, surah ke-74 ayat 38 sampai 47. Selanjutnya kita akan membahas tentang kandungan Quran Surah Al-Mudathir ayat 38 sampai 47. Di sini dikatakan, setiap orang pada hari kiamat akan bergantung pada amal perbuatannya sendiri. Karena setiap ketentuan yang bersifat umum biasanya dijumpai sebuah pengecualian atau yang biasa disebut kullu amrin mutajnayat. Maka dalam hal ini yang dikecualikan adalah orang-orang golongan kanan atau asyabal yamin. Di sini siapa aja sih yang termasuk golongan kanan? Berikut menurut pendapat para ahli yang termasuk sebagai golongan kanan. Yang pertama itu menurut Ibnu Abbas. Golongan yang pertama itu yaitu orang-orang mukmin. Selanjutnya, golongan kedua menurut Al-Kalbi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh pada janji Nabi Adam alaihi salam. Selanjutnya yang ketiga, menurut Muqatil, yaitu orang-orang yang taat dengan pesan yang terkandung dalam kitab-kitab yang mereka imani tanpa menggantungkannya dengan perbuatan dosa. Selanjutnya, menurut Ibnu Abbas lagi, golongan keempat yaitu golongan para malaikat. Dan yang terakhir, menurut Ibnu Umar dan Sayyidina Ali bin Abu Thalib, yaitu anak-anak kecil yang beragama Islam atau yang orang muslim. Nah, kenapa sih anak kecil ini termasuk ke dalam golongan kanan? Nah, menurut Imam Al-Farah, anak-anak termasuk golongan kanan, khususnya anak-anak muslim, termasuk golongan kanan karena anak-anak orang muslim yang masih kecil belum dibebani dengan dosa, karena mereka belum memahami dosa. Maka mereka di surga bertanya-tanya kepada penghuni neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Masalakakum fi Sakor. Lalu selanjutnya,
orang-orang yang berada di golongan kanan tersebut ketika melihat penghuni neraka dari gedung-gedung yang ada di surga, mereka saling bertanya-tanya tentang apa yang menyebabkan para pendosa tersebut ditempatkan di neraka Sakor. Mendengar pertanyaan orang-orang golongan kanan, para penghuni neraka pun menjawab dan menjelaskan bahwa ketika di dunia mereka bukan termasuk orang yang melaksanakan sholat. Ada juga yang menjawab, kami bukanlah orang yang memberi makan orang miskin. Nah, maksud tidak memberi makan orang miskin ini diartikan oleh Imam Ahmad bin Muhammad As-Sahwi sebagai orang yang meninggalkan ibadah wajib seperti zakat. Karena salah satu orang yang berhak menerima zakat ialah orang-orang miskin. Kemudian, ada yang ketika di dunia senantiasa membicarakan kebatilan dan berbuat kebatilan bersama-sama dengan golongan yang suka berbuat batil. Selain itu, ada juga ketika di dunia mereka mendustakan ancaman tentang adanya hari kiamat. Jadi mereka itu tidak percaya akan adanya hari kiamat. Sebagaimana orang-orang yang telah dijelaskan dalam bagian awal surah Al-Mudathir, kelakuan mereka itu selalu dilakukan hingga ajal menjemputnya. Nah, inilah maksud dari Quran surah Al-Mudathir ayat 47. Lalu, berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengerti bahwa setidaknya ada 4 golongan yang layak untuk mendapatkan ancaman neraka Sakor, yaitu yang pertama, yang tidak melaksanakan sholat, yang kedua, yang tidak menyerahkan hak orang miskin, yang ketiga, hanyut dalam kebatilan bersama orang-orang yang suka berbuat batil, dan yang terakhir, orang yang mendustakan hari kiamat. Wallahu alam bisawab. Semoga kita selalu dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya, ini saya dapat sumbernya itu dari bincangsyariah.com. Jadi jika teman-teman ingin mengetahui detailnya lebih lanjut, bisa di searching di sini. Lalu ini seperti yang tadi telah saya sebutkan sebelumnya, wakaf yang terdapat dalam Quran surah Al-Mudathir yaitu adalah wasol, ada titik 3 atau muraqabah, dan yang terakhir ada aula. Lalu selanjutnya di sini ada hukum tajwidnya seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Ada iqlab, mat arid, mat tabi'i, mat jaiz, alif lam qamariyah, idgham biguna, idhar safawi, qalqalah sughra, guna. Lalu di sini selanjutnya kita akan membahas Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32. Di sini sudah ada Quran surah Al-Isra ayat 32. Lalu pertama-tama kita akan membahas hukum tajwid yang terkandung di dalam surah ini. Pertama di sini dia ada hukum bacaan qalqalah sughra, yaitu huruf qalqalah berada di tengah kalimat. Makanya dia termasuk qalqalah sughra. Terus di sini selanjutnya kita ada mat tabi'i, dan kemudian di sini ada hukum bacaan alif lam syamsiyah, yaitu lamnya mati tetapi tidak dibaca, jadinya seperti wala taqrabuz zina, seperti itu. Jadi lamnya ini tidak dibaca walaupun dia itu mati. Jadi selanjutnya kita ada gunah, yaitu huruf tadi, yaitu huruf nun dan juga mim yang cara membacanya ditahan 2 ketukan, yaitu innahu kana, seperti itu. Lalu di sini kita ada idgham biguna, yaitu tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ya waw mim nun. Selanjutnya di sini ada mat jaiz, yaitu mat tabi'i bertemu dengan hamzah di beda kalimat atau di lain kalimat. Lalu di sini selanjutnya kita ada mat tabi'i, dan yang terakhir di sini ada mat iwad, yaitu cara membacanya n-nya itu tidak usah dibaca. Jadi wasa asabila, seperti itu. Nah, kemudian lanjut kita akan membahas waqaf yang ada pada Quran surah Al-Isra ayat 32 ini.
teman-teman bisa lihat di sini hanya ada satu wakof, yaitu wakof aula, yang artinya lebih baik berhenti jika berada di tengah kalimat. Nah, karena ini dia berada di tengah-tengah kalimat, berarti lebih baik teman-teman memberhentikan bacaan teman-teman, yaitu innahu kana fahisya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas isi kandungan Quran Surah Al-Isra, yaitu yang pertama ada larangan untuk mendekati zina, yang kedua zina termasuk perbuatan keji, dan yang terakhir zina merupakan jalan yang buruk. Nah, di sini larangan untuk mendekati zina. Perbuatan yang termasuk mendekati zina terdapat dalam hadis Nabi yang artinya dari Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinaannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina kedua tangan adalah menyentuh, zina kedua kaki adalah melangkah, dan yang terakhir zina hati adalah berkeinginan atau berangan-angan, sedangkan semua itu akan ditindaklanjuti atau ditolak oleh kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Jadi intinya tuh teman-teman tidak boleh mendekati zina, karena zina itu termasuk perbuatan yang keji dan juga merupakan jalan yang buruk. Nah, selanjutnya di sini ada wakaf yang sebelumnya kita bahas, yaitu hanya ada wakaf aula, dan kemudian ada hukum tajwidnya yang telah tadi kita bahas juga, ada qalqalah sugro, alif lam syamsiah, mad tabi'i, idgham biguna, dan terakhir mad jaiz munfasil. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Maaf apabila saya ada salah-salah kata dalam pengucapan ataupun bacaan, sebelumnya saya minta maaf. Semoga penjelasan saya ini dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.